Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. Senkom Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan operasi serangan ke Iran akan selesai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Amerika Serikat juga memastikan tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan nuklir Iran. They will have no nuclear weapon, and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer, to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges, got a couple of nice bridges in mind, but if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military, they have no air force, they have no telecommunications, they have no anti-aircraft systems, they have no leaders. You know, their leaders are all gone. Jelang perang darat, kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush bertolak ke Timur Tengah. Kapal induk ini bertolak dari pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia, menjadi kapal induk ketiga yang dikerahkan Amerika Serikat ke Timur Tengah. Kapal induk beserta gugus tempurnya ini bergabung dengan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Selain 3 kapal induk, Amerika Serikat mengerahkan personel pasukan operasi khusus untuk perang darat dengan Iran. Amerika Serikat sudah mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika Serikat. Harian media cetak Tehran Times menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Dikutip dari The New York Times, sedikitnya 10.000 pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Timur Tengah. Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara terkait rencana Amerika Serikat, Iran siapkan pasukan elit. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika.
Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika Serikat. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak, dengan populasi lebih besar dan kondisi geografi pegunungan serta gurun. Iran dipagari pegunungan. Di sisi barat, pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim, yakni Kafir serta Daselut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. ribu pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika Serikat untuk perang darat, di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Amerika Serikat segera mengerahkan pasukan untuk serangan darat ke Iran. Sementara Iran menunggu serangan darat Amerika Serikat dan berikut cuplikan dialog bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja dalam program ID Sore Rabu kemarin. Kalau kita lihat juga ada kemungkinan Amerika Serikat, Trump ini sedang berusaha melihat opsi lain itu sebenarnya bisa dipilah-pilah nggak. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya hanya strategi penurunan pasukan darat, tapi dia mungkin sedang berusaha untuk memecah dukungan ya di Iran supaya terjadi pecah belah gitu di dalam negeri Iran, sehingga pihak yang bisa diajak negosiasi nanti ujungnya atau diberi deal lah gitu, itu bisa tunduk pada Amerika Serikat. Karena yang dia inginkan sebenarnya adalah pihak Iran itu tunduk sepenuhnya pada Amerika. Terus yang ketiga, statement dia itu juga karena diayun ya, antara sebenarnya dia akan kirim pasukan atau benar-benar turun di lapangan diadu begitu, atau sebenarnya hanya untuk berjaga di sekitar kawasan dan memberikan intensi untuk memberi tekanan lebih kepada Iran. Itu menurut saya juga faktor pasar itu berpengaruh, karena ekonomi Iran itu bisa jadi lebih buruk atau setidaknya tidak menjadi lebih baik. Investor masih akan tetap menjaga jarak untuk berhubungan dengan Iran jika Trump mengeluarkan statement yang sifatnya lebih menciptakan rasa tegang ya di Timur Tengah. Sementara di sisi lain dengan mengatakan bahwa perang masih kemungkinan akan selesai dalam waktu 2 minggu, itu memberi sinyal positif yang menguntungkan Amerika Serikat karena harga minyak kemudian bisa harapannya lebih baik begitu, karena di dalam negeri Amerika Serikat sendiri pressure atau tekanan harga minyak ini sudah mulai membuat harga tiket pesawat naik sampai 85%, kemudian juga ambang batas psikologis orang-orang Amerika Serikat untuk bisa menerima harga kenaikan BBM di sana itu sudah melampaui batas $4 per liter lah gitu. Jadi itu yang harus yang bisa kita cermati dari perkembangan terakhir. Kalau dari analisa Anda, siapa yang lebih kuat dalam perang darat yang sebentar lagi akan terjadi ini, Mbak Dina? Kalau dilihat dari perang darat, sebenarnya kuncinya kan satu ya. Kita, negara manapun kalau mau melancarkan satu serangan yang sifatnya langsung di darat berhadap-hadapan, kuncinya kan nggak bilang ya, sasarannya itu di mana saja.
Jadi aneh juga bahwa dengan Trump mengumandangkan bahwa titik-titik yang dia tertarik untuk hancurkan adalah ini, khususnya di Pulau Kark yang dia sebut berkali-kali sangat ingin dia kuasai karena itu merupakan pusat di mana Iran punya minyak ya. Itu sebenarnya aneh karena pasti Iran sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjaga jangan sampai wilayah itu bisa dikuasai. Kemudian yang kedua yang lebih mengenal teritori di sana itu adalah Iran. Kemudian yang ketiga, faktor Yemen itu belum dihitung oleh Amerika Serikat karena Houthi di Yemen itu sudah mengatakan mendukung sepenuhnya perang ini dan mendukung Iran gitu. Faktor yang keempat ada Israel. Israel ini posisinya juga wild card ya, dia bola liar aja dia kemana itu nggak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Donald Trump. Jadi kalau negara lain atau proksinya Iran itu kemudian melakukan serangan balasan terhadap Israel melakukan pembalasan lagi, suasana di kawasan tersebut sebenarnya tidak akan lebih kondusif ya untuk bisa menyusun satu strategi perang yang sudah pasti Amerika Serikat bisa menguasai titik-titik yang dimaui tadi. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa Iran lebih mengenal wilayah Iran, terlebih wilayah Iran ini kan dikelilingi pegunungan dan gurun. Nah, situasi geografis ini lebih menguntungkan siapa, Mbak Dina? Lebih menguntungkan Iran lah. Kalau kita berangkat dari sejarah sajalah, dulu di tahun 1979 sempat ada hostage, ya, ada penahanan, tawanan orang-orang Amerika Serikat di kedutaan Amerika Serikat ditahan di Iran. Di Teheran, dan di sana Amerika Serikat juga dalam posisi ingin melakukan perubahan rezim ya di Iran, dan Iran membalas dengan melakukan penahanan terhadap orang-orang Amerika Serikat. Di Amerika Serikat kan kemudian dilancarkan satu operasi untuk melakukan penyelamatan terhadap 52 orang Amerika yang ditahan di Teheran itu, dan mereka mengirimkan helikopter terbang di atas Iran. Yang terjadi adalah gagal karena ditembaki, dan akhirnya operasi itu tidak berhasil. Di dalam negeri Amerika Serikat kemudian yang terjadi adalah Presiden Jimmy Carter itu gugur sebagai presiden. Jadi dia kemudian tidak bisa menang dalam pemilu, dan negosiasi baru bisa dilaksanakan di presidensi yang berikutnya. Jadi sudah pernah terjadi sebenarnya bahwa wilayah di Iran itu bukan wilayah yang mudah, sama halnya seperti ketika Amerika Serikat berasumsi Afghanistan itu bisa ditaklukkan. Sampai hari ini pun orang hanya seakan-akan nggak pernah bicara soal Taliban itu bagaimana, orang just slide in aja. Jadi kelompok-kelompok korps diplomatik ya, masyarakat maksudnya para diplomat yang selama ini juga menangani isu-isu di Timur Tengah, dan Afghanistan itu dekat sekali di sana, itu juga bicara soal gimana ya Amerika Serikat ya, karena Afghanistan dulu aja begitu ditinggal, itu asumsinya nggak jelas nih tentang leadership di Afghanistan, kemudian harus gimana negara-negara lain berinteraksi dengan Afghanistan. Jadi, dan suasananya kan mirip sebenarnya dari segi geografis, kemudian dari segi penguasaan kelompok-kelompok bersenjata, itu bukan hal yang mudah untuk ditaklukkan secara sistematis. Baik, berarti bisa dibilang bahwa ini sangat berisiko untuk Amerika ya, perang darat ini, Mbak Dina? Ya, menurut saya sangat berisiko untuk Amerika Serikat. Sejumlah pihak kan menyebut bahwa perang darat ini tuh sebagai misi bunuh diri. Nah ini pihak Iran, bahkan di media Iran juga menyebut bahwa ini adalah misi bunuh diri. Bahkan ada headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Nah ini bagaimana menurut Anda? Ini menarik ya, bahwa negara-negara lain sudah melihat betapa Amerika Serikat itu tidak punya strategi yang dipikirkan benar-benar. Dan kalau kita dengarkan lagi statement-statement dari para pembantu Trump, yang mereka lakukan termasuk ketika orang bilang, kamu nggak jadi turun ke sana, Pentagon bilang sudah dilakukan persiapan. Jawaban dari pihak mereka adalah bahwa Pentagon memang tugasnya menyiapkan berbagai macam opsi. Nanti presiden yang milih last minute. Ini kan menunjukkan bahwa strategi untuk menangani Iran itu betul-betul di tangan satu orang. Nah inilah yang kemudian menurunkan atau menyebabkan skeptisisme ya dari banyak pihak, termasuk juga dari para sekutu Amerika Serikat, bahwa yang dilakukan Amerika ini sebenarnya tanpa perhitungan yang matang. Dia hanya melihat situasi,
kadang dipicu oleh emosi ketika dia tersentuh sedikit egonya gitu ya, dia bisa langsung bilang kita hancurkan saja semua. Yang barusan terjadi hari ini juga dia bilang kita hancurkan saja semua fasilitas energi Iran gitu. Padahal kan kalau itu benar-benar dilakukan, risikonya tentu akan sangat besar untuk ekonomi ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat melancarkan serangan ke fasilitas rudal bawah tanah di Isfahan, Iran. Ledakan dahsyat terjadi menyusul serangan tersebut. Ledakan dahsyat mengguncang Isfahan, Iran usai serangan Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas rudal bawah tanah. Kilatan cahaya dari ledakan menerangi langit malam Isfahan disusul suara dentuman keras yang terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Warga setempat pun terkejut ketika sejumlah bom penghancur bunker dijatuhkan di kawasan pegunungan di dekat pusat kota Isfahan yang diduga menjadi lokasi fasilitas pengembangan dan penyimpanan rudal Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM pun merilis rekaman video yang menunjukkan pasukan AS menjatuhkan amunisi presisi ke target militer bawah tanah di wilayah Iran. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Iran terkait tingkat kerusakan maupun jumlah korban terdampak. Ketegangan di kawasan diperkirakan semakin meningkat seiring konflik antara AS Israel dengan Iran yang terus berlanjut. Pasukan Amerika Serikat terus menyerang dan menargetkan kemampuan rezim Iran. Rekaman serangan tersebut dirilis langsung oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman baru pada hari Selasa yang menunjukkan pasukannya diduga menyerang target-target Iran. Rekaman tersebut memperlihatkan serangan yang mengenai sebuah truk, kendaraan, dan pesawat terbang. Tanggal dan lokasi pasti belum dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melalui akun resmi media sosial X menyatakan bahwa pasukan AS terus melenyapkan kemampuan rezim Iran untuk memproyeksikan kekuatan secara signifikan di luar perbatasan Iran. Diketahui konflik di Timur Tengah antara AS, Israel, dan Iran terjadi lebih dari 1 bulan sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini. Militer Iran membantah ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika Serikat nekat menyerang akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatab Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطع شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah.